Tes. Halo guys. Welcome. Balik lagi dengan gua sini ya. Ini adalah jurnal trading gua. Oke, kita recap dulu guys. Bentar, gua trade gua mana? Trade gua nggak ada buka trade ya. Oh, ini di sini. Nah, ada beberapa yang kemarin gue posting di thread ya, 2 hari yang lalu, hari Jumat nih. Ini gue ada loss 1, TP 1. Oh, ini yang gue entry tadi di sini jadi loss. It's alright. Terus beberapa TP minggu kemarin nih, kalian bisa cek lah history gue. TP, SL, ini XAU terakhir ini karena hari Jumat gue closing semua, mau profit mau loss ya, floating profit atau floating loss. Gua close, kenapa? Karena apa ya, setelah hari Senin itu gue mager guys, nggak suka gue dengan tiba-tiba kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih, ada gap gitu loh. Gue nggak suka gitu loh, tiba-tiba ada gap, jadi gue nggak akan mau untuk mempertahankan ya. Jadi ya gue close semua. Dan ini kemarin tuh terakhir tuh yang TP cuma ini doang guys, tanggal 23 ya, 23 itu hari Jumat yang TP cuma Euro USD. Ini kita loss tanggal 22 sampai tanggal 21, kena stop loss. Itu oke. Stop loss itu sudah kita prediksi karena tidak ada win rate yang 100%. Kalian 80, 90 juga gue jarang ada yang pernah lihat ada yang bisa win rate 90% ya. Paling maksimal tuh 85% kayaknya deh. Oke, realistis aja. Kalau 90% ya udah, orang lain, gue nggak bisa. 85% pun gue nggak bisa. Oke, ini gue sudah bikin semacam trading plan gue untuk minggu ini atau mungkin kalau misalnya besok gue akan bikin trading plan lagi. Kita lihat lah cara pergerakan market, karena gue istilahnya intraday swing antara dua itulah. Tapi kalau scalping gue kurang suka ya guys ya, karena terlalu cepat dan gue nggak pengen kayak ngelihat market mulu gitu loh. Capek juga ngelihat market mulu, karena gue masih istilahnya saldo gue bisa kalian lihat nih cuman sekitar $128, jadi ya kayak saldo kecil doang. Gue masih belum bisa punya saldo yang besar. Gue masih harus nabung, ngebangun capital gue atau modal gue. Nanti kalau misalnya modal gue sudah gede 100 juta, mungkin gue bisa fokus full time di market ya. Cuma kalau untuk sekarang sih gue mending swing ataupun intraday dah. Yes, daripada terlalu sering lihat market. Dan ini beberapa trading plan gue. Kita akan mulai dari gold dulu, XAUUSD. Gua tuh simple ya guys ya, cara tradingnya, strategi tradingnya itu gua ngelihat swing aja, swing dari bullish ataupun bearish kayak gini. Yang penting gue sudah bahas sih kemarin, kayak mirip-mirip karena belum ada perubahan kan, karena baru open market hari Senin kita. Ini juga masih jam 5 pagi guys. Jam 5 pagi. Kenapa gue bangun jam 5? Sebenarnya ya pekerjaan gua tuh semacam freelance gitu, jadi gue bebas mau kerja kapan aja guys. Jadi gua kayak kadang gua nggak tidur, kadang gua tidur, kadang gua tidurnya siang. Jadi ya kalau jam sini kadang-kadang bangun aja gitu. Cuma ya gua nggak ada patokan untuk ngelihat market ya, kayak harus jam berapa, harus ngelihat zona kayak Tokyo, Asia session gitu, London session, New York session gitu. Gue ngeliat pokoknya ada tempat gue bisa buy limit ataupun sell limit, ya gue akan dimasukin ke situ dan gue akan waiting. Ya udah gitu kan, gue nggak terlalu harus apa ya, ada patokan untuk gue harus ke market gitu loh.
Kalau gue ada waktu gue buka market, kalau gue nggak ada waktu ya gue nggak akan buka market gitu loh guys. Cuma ya dalam satu hari pasti gue ada kayak gini lah, masang saya buy limit atau sell limit, karena kan per forex itu kan banyak guys ya, kalian bisa pasti ada. Jadi kalian jangan khawatir untuk kehilangan momen kesempatan untuk entry guys, karena pairnya banyak, terus waktu tradingnya juga panjang gitu guys, Senin sampai Jumat itu kan 24 jam, 24 per 5 berarti ya, 24 per 5 ya gitulah. Makanya itu mindset yang harus kalian tanamkan lah guys. Kalau forex itu tidak ada yang namanya kalian kehilangan peluang gitu loh guys, kecuali kalian investor gitu kan. Tapi kan investor juga ngapain time the market ya kan, kalian udahlah DCA atau apa lamsam bla 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 gitulah, langsung aja masukin udah tinggal gitu kan. Kecuali kalian mungkin investasi yang berharap, menurut gue sih kalau yang jangka pendek tuh bukan investasi ya, investasi itu jangka panjang guys ya. Kalian masukin tinggal udah lupain, kalian mau nabung lagi ya masukin lagi gitu. Tapi kalau misal kayak trading kayak gini ya kalian kerja gitu sebenarnya. Kalian nggak usah timing the market, udah santai aja. Hari ini nggak sempat buka market, besok. Kalian hari ini sibuk kerja ya besok lah gitu kan. Hari ini sibuk ngurusin apa udah besok gitu kan. Tenang aja guys, 24 per 5. Sebulan kalian masih banyak, sehari kalian masih banyak waktu juga kan. Kalian buka sebentar kayak gua kayak gini ngeliat oh bisa pasang aja buy limit atau sell limit gitu. Oke, kita langsung gak usah banyak bacot ya. Ini gue juga nggak, maksudnya gue nggak ngajarin ya, kalian bisa lihat lah saldo gue masih kecil, gue bukan yang jago banget di forex, cuman ya gue juga belajar. Dan ini gue juga ngomong ke diri gue sendiri gitu kan. Jadi video ini akan maksudnya sebagai history gue dalam perjalanan gue untuk berbisnis trading. Bukan berbisnis sih ya, berbisnis sebenarnya kalau trading menurut gue kerja sih, kerja dan membangun bisnis. Makanya bisnis selalu ada untung sama rugi guys. Hari kalian untung, besok rugi, ya udah. Seminggu rugi, seminggu lagi untung, ya itu biasa. Itulah guys. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja untuk XAU. Seperti biasa kita lihat ada swing di sini nih, higher high, lower high, higher high guys ya. Kalian bisa cek di sini lah. Ini kan misalnya dia sideways nih, di sini sideways nggak menembus ya kan, dari lower low ke lower high sini ini ya, terus naik lagi ke lower high. Cuma ini nggak menembus ya, higher high-nya nggak ditembus. Jadi istilahnya ini sideways nih, bagian sini sideways. Terus dia baru break resistance, bikin lagi swing di sini, higher high, lower high, higher high. Ini akan membentuk namanya lower high. Lower high-nya di mana? Nah, di situ yang kita akan entry guys. Gua menentukan lower high-nya, kalian tinggal pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas, ambil zona di 0,618 sama 0,786. Terus sih 0,786 atau 75 bisa juga sih. Itu, dan ini sini gua akan entry-nya guys. Oke. Gua akan pasang buy limit. Ini gua terbuka aja guys. Ini akun utama gua, bukan akun challenge atau apapun ya. Karena gua cuma punya ini doang anjir. Oke, di sini seperti yang biasa gue saran kalian pakai formulir kalkulator resiko. Kalian tinggal buka aja ini, kalian tarik ke kalian masukin harga entry-nya ke sini. Ini buy ya, jangan lupa diklik buy dulu. Terus resikonya gue cuma 100. Ini aja cuma resiko gue cuma 0,78% karena gue udah naik. Gue akan naikin resiko gue setiap $100. Jadi ya kalau kalian ini itu balik lagi kalian, kalau kalian mau pakai kayak 1%, kayak misalnya kayak ini bisa kayaknya deh. Nah, dalam persen gitu kalian bisa nih persen nih kayak 1 ya kan, 1%. Stop loss di sini 1% juga bagus sih. Gue kira nggak ada tuh klik 1%, gue nggak, baru ngecek juga. Kayak gini resiko kalian jadi 1%, konfirmasi buy limit, masuk ke sini guys. Terus ini XAU, sekarang coba cek USD JPY. Gue belum ada trading plan karena menurut gue market kayak masih belum
Sebenarnya trennya jelas sih guys, trennya jelas dia ini bearish kan, bearish. Dan gue lihat di time frame besar juga dia masih bearish ya kan. Di sini dia tidak bisa menembus resisten, dia balik lagi ke bawah. Cuma gue bingung untuk masalah entry-nya di mana sih guys? Gue juga bingung sebenarnya. Ini ada beberapa kayak ada zona support yang mungkin bisa ditembus. Gue sih mikirnya kalau misalnya dia menembus ini terus dia pull back ke atas, mungkin gue akan entry di situ. Tapi gue jarang entry kayak gitu sih guys. Gue palingan ngelihat dia ini kan sudah ngebentuk beberapa swingnya. Di sini kan nggak menurut gue kurang valid lah di sini. Mungkin kayak gini. Nanti gue bakal pakai Fibo. Seperti gue pakai Fibo aja guys ya. Fibo itu aja udah cukup sih, maksudnya gue nggak perlu mikir yang lain lah daripada gue mikirin ini. Sini kan kita lihat di sini ada zona support, become resistant, mungkin di daerah sini dia akan pullback kan, terus dia baru balik lagi ke bawah ya kan? Gitu guys. Kita bisa pakai ini ke sini, mungkin bisa kalau kalian mau paksa entry ya di sini. Pakai strategi Fibo gua di sini, nanti masuk ke sell di sini. Target gua gitu sih paling ini. Nah 1/2, gue 1/2 doang. Kenapa gue pakai 1/2 doang? Karena kalau 1/3 tuh terlalu jarang gitu loh guys. Dan gue lebih suka 1/2 biar cepet gitu. 1/3 juga gak masalah sih sebenarnya guys, karena bisa aja, masih realistis lah. Yang penting kalian tuh menurut gue ya jangan 1/1 deh, kayak terlalu itu gak sih jadinya profitnya kayak cepet, kayak cuma BEP doang. Kayak gini sebenarnya tadi gue nggak ada rencana untuk masuk ya di CJP, cuma kelihat kayak gini oke juga sih. Kita plannya kan kayak gini ya, ini swing, ini adalah lower high, higher low, lower low. Kita rencana bikin lower low di sini kan, terus ke sini ya, salah lagi. Sini adalah lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Itu ya target kita. Karena gue udah ngecek di 4 jam. Itu dia bearish guys, bearish. Ini bukan 4 jam malah, ini gue ngecek di daily kayaknya deh. Iya, daily. Seperti itu. Tapi gue lebih suka cuma di 1 jam aja sih. Lebih enak tuh jangan terlalu banyak time frame sih guys. Multi time frame oke lah untuk kalian ngecek tren doang. Kalau misalnya kayak bingung kayak gini loh, USDJP bingung gini, trennya mau kemana, ya udah cek aja di time frame yang kali besar. Bisa kayak gini guys. Semua kita akan masuk coba USDJP ya. Sell limit ya guys, sell limit. Karena kalau misalnya menurut gua kayak pending order kayak gini tuh lebih santai untuk jantung. Yang tadi ya persen equity kalian masukin aja 1%, nggak usah banyak-banyak ya, 1% aja guys. Oh jangan lupa kalian ganti ini goblin ya, 1%. Ya 143,375,73 benar. 1%. Ini real ya guys ya, gue nggak ada ini. Kalian nggak perlu ikutin karena ini cuman kayak trading jurnal gua. Yes. Sini konfirmasi sell limit lagi. Oke, ini kita tinggal tunggu aja guys. Terus Euro USD juga sama sebenarnya di sini, cuman ini kan kita lihat nih, dia belum membuat, namanya dia masih kuat naik nih. Kalian bisa lihat lah candlenya guys ya. Masih kuat naik, jadi belum ketemu higher high-nya. Jadi Fibo kalian ini masih belum valid. Seperti itu. Jadi kayak XAU ini kan kayak udah pullback ke bawah kan, dia udah menuju ke arah ke bawah. Jadi kepikiran ini sudah sudah jenuh lah. Saya pakai RSI sih buat ininya. Bisa pakai RSI, kalian bisa cek di sini dia udah jenuh nggak sih, udah hampir menyentuh daerah overbought kan di sini. Di sini masa overbought ya, ini oversold kan gitu kan. Jadi kayak untuk menentukan daerah zona dia udah jenuh sama udah jenuh naik sama udah jenuh turun, kan bisa lihat RSI juga.
Begitu. Cuma RSI itu kayak cuma buat sampingan doang. Gue ada 2 lagi RSI nya, baru ingat. Kayak cuma buat sampingan doang RSI itu, kayak buat mastiin aja. Oke, lanjut guys. Jadi ini sebenarnya EURUSD masih belum valid ya, masih belum bisa pasang sell limit ataupun buy limit. Dia masih bisa ngebentuk higher high yang lebih tinggi ya. Oke, EURUSD kita skip dulu deh. EURUSD ya. Untuk GBP USD ini kita masih belum tahu, cuma ini kayak udah ada gap gitu, kemungkinan ya harusnya dia turun dulu sih. Turun dulu sih. Ini masih belum valid juga sih sebenarnya guys, agak-agak bimbang gitu lah, marketnya masih belum sesuai dengan trading plan gua. Karena ini masih bimbang gitu, yang pasti itu cuman ini doang atau USD JPY sama XAU. Sebenarnya USD JPY juga udah gue bilang tadi kan, kayak masih belum terlalu pasti dia ngebentuk swing kayak gitu loh. Karena itu ada tren ini loh guys, tren dia segini doang, sideways bearishnya tuh agak kurang suka gua. Kurang suka lah gua ngeliat ininya. Tadi kemana guys? GBUSD ya. Ya kalau misalnya kalau mau pasang kayak gue di sini ya boleh aja sih, nggak masalah sih. Gak ada masalah juga sih. Cuma yang gue pasti itu cuma XAU sama USD JPY udah. Itu udah pasti, kayak istilahnya gue keyakinan gue sekitar 50, sekitar 70% gue yakin. Bukan yakin banget ini akan profit ya, tapi yakin bahwa ini udah sesuai dengan trading plan gua guys. Bukan yakin ini profit bro, kalau profit mah kita nggak tahu guys. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalian kalau mau pasang ya guys ya. EURUSD di sini biar urut. Sebenarnya sama aja sih. EURUSD buy, kita pasang aja guys ya. Sama ini kan istilahnya udah ini guys, kayak gini lah. Oke, itulah ya. Kalau kalian mau ini ikutin gue ya monggo, enggak juga apa-apa sih guys. Ini kayak cuman ya tadi gue bilang ini adalah trading jurnal gue guys. Damn. Seperti itu des. Dia turun kan, nggak jadi dia turun ini GBP USD, kita pasang juga sama sih strateginya kan. Kalian bisa lihat lah gambar dari gambarnya. Gue sering posting di sini guys ya, di threads. Kalau kalian mau follow ya follow, kalau kayak apa lah. GBP USD tertunda, buy ya, buy apa sih? Buy kan, buy. Resikonya 1%. Masukin posisi kalian sini, profitnya wajib pasang SL sama TP ya guys ya kalau pakai punya gua. Strateginya ini udah 4 pair ya kan. GBJPY gue juga masih belum yakin. GBJPY kayak swingnya tuh masih belum kayak pasti banget. Kalau ini benar-benar gue nggak ada pasang apa-apa, nggak ada ngecek Fibo atau apa guys, kayak masih belum kayak menentukan arah gitu loh. Ini kan tren di bawah ini kan adalah tren di 4 jam apa daily ya, gue lupa. Antara itulah pokoknya time frame besar ini 4 jam. Itu bawah itu adalah di zona dia akan pullback ke atas ya kan. Cuman kita bisa lihat di 2 kali dia menembus zona itu, 1, 2. Dan ini kayak istilahnya dia belum menembus resisten yang menurut gua ini resisten kuat ya, salah satu resisten kuat, tapi ya belum pasti juga guys sebenarnya. Gua pengen dia, kalau misalnya dia jadi ke atas, gue pengen dia ngebentuk gitu loh kayak gini. Nah kalau udah ngebentuk kayak gini baru gue cari tempat entry-nya. Tapi kalau belum ya gue nggak akan ini. Selanjutnya adalah AUD USD. AUD USD ini sebenarnya agak-agak jauh ya guys ya, agak lebar banget tempat entry-nya karena disuruh lihat sini.
Sebenarnya kalau kalian mau entry juga bisa di resistensi ini guys, cuma kok kadang kurang yakin gitu loh kalau daerah ini nih, kayak daerah kan seperti ini ya guys ya, kalau bullish ya orang biasanya kan berkata bahwa ini adalah zona resisten yang sudah jadi support, dan biasanya market itu akan pullback sampai sini dan dia akan balik ke atas. Cuman problemnya sometimes tuh kalau gue lihat dari market itu dia memang pullback ke resisten sini, cuman ke bawahnya itu kadang nggak cuman aduh kok kayak gini cok, kok nggak bisa, nggak cuman ini loh, cuman sampai sini doang, kadang tuh kayak bisa sampai ke bawah sini baru balik lagi ke atas pasti, tapi dia nggak akan nge-break di sini guys, nggak akan nge-break support yang di sini, tapi di sininya loh sampai bawahnya sampai mana, kadang SL-nya tuh nggak pas gitu. Tapi kalau udah Fibo ini gue kayak gue lebih yakin kalau pakai Fibo gini loh, biarpun kayak gini ya, jauh kayak gini ya, mending kagak kesentuh. Misalnya nih dia pullback terus naik, dia nembus resisten yang di sini kan, sudah menembus ini higher high di sini, berarti yang ini udah nggak valid, ya udah ini dihapus aja guys, nggak perlu kalian pakai lagi. Iya, gitu aja. Ingat guys, konsepnya tuh mending nggak ada open posisi, kalian nggak loss nggak profit, daripada kalian open posisi resiko lossnya lebih tinggi, kalian bisa loss gitu kan. Gitu ya udah, kalian marketnya beda sebenarnya, udah USD nya kayak gini sebenarnya di sini, sedangkan udah USD di Express kayak gini ya, begitulah guys ya, broker sama market kadang-kadang way away, wow. Tapi nggak apa-apa, ini kita akan pasang aja tertunda ke buy ya, buy tadi ya, karena ya itu tadi kenapa resiko gua kecil cuma 1% guys. Kalau loss gua tuh nggak terlalu mikir gitu, kalau loss ya udah loss, tapi kalau profit ya udah profit gitu aja gitu loh, makanya nggak ini banget. Resiko kalian semakin kecil itu pikiran kalian gak akan terlalu mikirin guys, mau itu profit mau itu loss itu udah biarin aja. Yang penting kalian ngikutin strategi kalian, kayak checklist trading plan kalian. Kayak gue checklist gue nih guys ya, checklist gue lihat tren, ada nggak market structure-nya bullish, bearish, oke udah kebentuk, ada kemungkinan pullback, cari Fibo-nya, cari zona golden zone-nya 0,618 sampai 0,78, udah pasang aja limit udah gitu kan. Kalian harus lihat, tapi ngerti juga ya, kalian harus ngerti tren juga guys kalau punya gua. Kayak istilahnya ini tren turun awalnya, cuma dia ngebreak kan, ngebreak zona trend line-nya, artinya akan ada perubahan market structure yang darinya bearish ke bullish. Nah, itu. Tapi nanti kalian juga harus ngebuat di mana dia ada jadi zona trennya lagi, zona tren bullishnya, pasti nanti ada kebentuk guys. Nah, kalian buat lagi, nanti kalau dia break lagi berarti perubahan lagi arah, kalian nunggu lagi market structure-nya, bla 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 gitulah guys. Ya, ini jadi USD juga sama, ini jauh juga, cuman ya seperti gue bilang, pasang aja, karena istilahnya ya kalau nggak kejemput ya udah, ngapain pusing. Ini GPPJP yang mana guys? Oh GPPJP yang ini yang tadi belum jelas ya, ya udah itu kita taruh di luar. Dan gue selalu 1:2 guys, oke? Ini 1%, tadi kayaknya ada resiko yang nggak 1% deh guys, aku masih pakai yang ini deh. Iya, aku masih pakai yang itu deh. Tadi coba gue cek deh, gue lupa tadi XAU ya, yang masih pakai 100 gitu guys, kayak XAU deh. Coba XAU nggak sih guys? Kita coba cek dari awal ya. View, aduh salah. View.
Mana nih TPSL gua? Gue cek. Oh enggak, XAU juga udah ini sih 1% sih. Udah semuanya udah sama kayak guys. Ini adalah yang akan gua tinggalin guys. Kita lihat hari ini kejemput apa enggak. Kalau nggak kejemput bodo amat. Kalau udah kejemput ya udah biarin, karena kita udah ada TPSL ya. That's right brother. Ini gua akan posting nanti di thread semua. Ini video juga gua langsung upload ya. Kelihatan kan semuanya tadi ya? Kelihatan semua ya? Itulah. Oke, itu aja untuk video hari Senin ini guys. Nanti gua akan update lagi besok kayak gimana tradingnya. Kalau loss, kalau profit gitu aja guys. Ya, resiko gua segini. Ya. Dan gue lagi nyari tahu untuk join prop firm kayak gitu, funding account gitu. Karena istilahnya kalau kalian modal kecil, kalian lebih bagus sebenarnya ikut prop firm atau funding account kayaknya. Account. Karena istilahnya kalian dikasih modal, kalian tradingin. Nanti kalian sistemnya bagi hasil. That's better ya. Karena kalian nggak, kalau gue ngumpulin saldo sampai 100 atau 10.000 dolar kan kayak istilahnya itu gue harus kerja berapa tahun anjir untuk sekarang. Kecuali gaji gue udah gede banget. Kalau gaji gue udah gede banget mungkin gue nggak kepikiran trading gak sih. Oke, itu aja dah. Banyakan bacot gue. Thank you yang udah nonton.